Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan kepala sekolah yang kami hormati. Selamat datang ya di sini. Saya akan berbagi berbagi tentang memvalidasi atau memeriksa verifikasi yang sekarang sedang menjadi tren, yakni EKIN di fitur PMM, Platform Merdeka Mengajar. Pertama, setelah kita masuk ke akun Google kita, terutama akun Belajar ID ya, akun Belajar ID, kita klik ataupun kita searching tentang PMM. PMM, setelah keluar kita masuk atau kita klik yang PMM. Karena kita sudah pernah masuk, maka di sini langsung muncul fitur-fitur yang bisa kita lihat: latihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS. Nah, kita akan buka di pengelolaan kinerja. Kita klik dulu, guys. Oke. Nah, karena ini kepala sekolah, ini muncul. Jangan lupa periksa satmingkal kita, sekolah kita, satuan pendidikan kita, tempat kita bekerja. Karena ini akun kepala sekolah, khusus kepala sekolah, maka kita bisa mulai memeriksa. Ingat jadwal ya, Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Jadi sampai tanggal 31 Januari ini harus kita selesaikan pemeriksaan perencanaan kinerja guru yang dibuat oleh guru melalui akun Belajar ID masing-masing. Jadi fitur ini hanya untuk guru ya, bagi tendik untuk sementara belum disediakan ya. Kepala sekolah sebentar lagi ya. Nah, ini kita akan memeriksa dulu. Nah, maka kita klik periksa ya. Tapi kita ingat kembali ya jadwal, jangan lupa sampai 31 Januari. Februari persiapan observasi kelas, Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April itu tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, Juni refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Kita periksa, oke, kita klik periksa. Nah, ini identitas kita ya, akun kita. Satuan Pendidikan SMP 1 Sungai Dilin. Nah, di sini guru kami semua 38, yang perlu disetujui 14, yang belum mengerjakan, belum mengajukan 11. Ini karena masih milih-milih apa rencana RHK apa yang akan diisi untuk mencapai 32 poin. Bagusnya Bapak Ibu guru lebih dari 32 poin. Kenapa? Takutnya nanti ada sebagian yang tidak tercapai, sehingga ditutupi dengan item ataupun RHK yang lain ya, komponen yang lain. Ini tadi sudah saya setujui 13 orang. Nah, ini ingat bagi kepala sekolah sampai tanggal 31 di sini artinya belum mengerjakan. Misalkan di sini Ahmad Azam belum mengerjakan, Chance Melsing ini perlu disetujui, Derry belum mengerjakan, Detri perlu disetujui. Ini ada yang sudah saya setujui, di Desi Anggra ini, kemudian Endang Dwi Wahyuni. Nah, kita coba periksa ya. Kita perlu setuju, kita klik cek. Oke, nah kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah hasil kerja utama yang sudah diisi atau diajukan oleh Chance Melsing. Ibu Chance Melsing ini adalah yang pertama, RHK-nya meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kita bisa lihat-lihat kira-kira ibu ini rencananya bisa kita setujui atau
kita intervensi ke yang lain. Contoh misal ini, kalau mau kita intervensi, nah ini ada tulisan, ada penyesuaian dari atasan. Tetapi kalau kita sepakat, karena yang mengajukan adalah guru kita, tapi kita telaah kira-kira bisa dilaksanakan, maka kita pilih lagi. Oke, kalau mau dihapus, tinggal klik hapus. Nanti akan, nah inilah intervensi kita untuk memeriksa. Karena ini menurut saya ini bisa dipraktekkan atau bisa rencana ataupun hasil kerja utama ini bisa dilaksanakan satu kegiatan, maka melalui hasil penelitian observasi kinerja guru nanti bisa kita laksanakan, maka CC kita. Ya, kita lanjut yang kedua. Poin kedua RHK utamanya yaitu, ini masih RHK utama ya, yang nomor 1 ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, baik persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah ini direncanakan 2 kegiatan dalam 1 semester. Nah ini kira-kira 2 kegiatan kita mampu nggak mengadakan observasi praktek pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini nanti bisa kita buat semacam lesson study ya. Nah, lesson study ingat ada unsurnya, ada plan, dosi ya, dirancangkan bersama, kemudian dikerjakan. Nah, salah satu guru model, yang lain observasi, melihat. Setelah itu dilakukan refleksi, diskusi, tindak lanjut untuk perbaikan-perbaikan. Nanti dibuat laporan, bagus juga kalau sudah bagus perbaikan juga nanti langsung juga dibuat laporan, mungkin juga penelitian tindakan kelas dari yang telah dilakukan, direncanakan dan dilakukan tadi, atau kalau memang yang sangat bagus nanti dibuat best practice, itu bisa. Kita ACC karena 1 semester 2 kegiatan ya mungkin terakomodir dan bisa dilaksanakan. Kalau mau kita intervensi boleh, wah kayaknya nggak mampu nih, 1 kali aja. Nah ini tertulis di sini ya, di sini ada penyesuaian dari atasan. Kalau kita setuju ya apa yang direncanakan oleh guru kita. Nah, ini yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini nilainya 8 poin. Diingat yang penting 32 poin. Kalau menurut saya lebih baik lebih ya. Ini 16, ini 8, berarti sudah 24. Oke, saya setuju. Nah, sekolah kita akan mengadakan IHT atau mungkin dari Dikbud, ya, Dinas Pendidikan. Itu kita proyeksikan 1 kali pelatihan. Nah, itu ya. Oke, setuju. Yang keempat, kita cek lagi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini di fitur PMM ada pelatihan mandiri, ada per topik. Nah, kalau 1 topik itu 1 kegiatan itu 8, tapi sampai aksi nyata ya baru dapat sertifikat ini. Jadi bukti dukungnya harus sertifikat. Artinya guru kita harus bisa melaksanakan atau memperoleh sertifikat ini. Tentunya harus melaksanakan syarat-syarat mendapatkan sertifikat, baik mengamati video, kemudian mengerjakan post test, refleksi, kemudian aksi nyata ya, sehingga diharapkan dapat sertifikat. Nah ini 1 kegiatan kita ACC dalam 1 semester. Guru ini merencanakan 1 kegiatan mengikuti pelatihan mandiri di PMM, dapat 1 sertifikat pada sebuah topik. Oke, kita ACC, biarkan saja. Kalau mau diintervensi, Bapak Ibu, kalau kepala sekolah kita menuntut 2 kegiatan boleh. Nah, ada penyesuaian dari atasan ini. Tinggal lanjutkan habis itu. Nah, kita karena ini awal mula juga 1 kegiatan direncanakan oleh guru, kita setuju. Kalau kita targetnya atau harapannya, ekspektasi kita harus lebih, ya boleh mau dilebihi. Kemudian yang kelima, RHK utama di sini meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan sekarang di PMM pun banyak webinar ya.
Dan juga kita juga bisa melaksanakan seminar PTK di sekolah, itu bisa juga, atau ya hasil dari lesson study yang merupakan praktek baiknya diseminarkan. Ada sertifikat dukung, ya menurut saya itu kita ACC boleh. Nah, satu. Tapi karena banyaknya seminar di PMM ataupun instansi lain, nah, ya lembaga-lembaga akademik lain, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, ataupun lembaga pendidikan lainnya mengadakan seminar, itu boleh. Kita intervensi, wah aku pengennya biar nambah wawasan dua lah. Oke, kita pengennya dua. Mudah-mudahan bisa dicapai oleh guru kita. Dan itu kalau bisa kita analisa, oh ini terukur, ini terlaksana, bisa dilaksanakan oleh guru. Oke, kalau mau disimpan draft, simpan, istirahat dulu. Tapi kita lanjutkan ke hasil kerja tambahan. Nih poin 2 kan, dari 1 sudah, 2. Ibu Chance Melsing ini di RHK, di komponen kedua hasil kerja tambahan itu rencana hasil kerja. Nah, ini untuk SMP, SMA, SMK itu boleh wali kelas. Nah, karena ibu ini wali kelas, maka saya ACC. Kalau enggak ya dihapus. Kalau beliau ini bukan wali kelas, kita hapus. Nah, dari data SK pembagian kerja yang kita buat, SK pembagian tugas, ternyata Ibu Chance ini juga sebagai wali kelas. Ya, tentunya kita setujui. Oke. Di samping itu yang kedua, nah, beliau ini juga guru piket. Nah, maka kita ACC. Kalau mau kita tambah di sini, kita tambah di sini. Mau apa? Ternyata, Ibu Chance ini ternyata pembina ekskul. Boleh di sini. Kalau wakil kepala sekolah boleh. Kalau pembina ekskul ada juga di sini. Kalau pembina OSIS di sini ekskul. Nah, karena beliau ini setelah saya lihat di SK pembagian tugas, beliau enggak pembina ekskul, maka oke, sampai di sini. Oke, kita hapus yang kita tambah. Nah, ada 2 item di tugas tambahan. Boleh kita ACC. Oke, enggak kita tambah lagi ke poin yang ketiga, perilaku kerja. Klik sini, nah, yang di bawah ya. Oke. Setelah itu, nah kita lihat satu-satu ya. Aspek pertama pada perilaku kerja, orientasi pelayanan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru ya, nomor 20 tahun 2023, itu berakhlak. Nah, berorientasi pelayanan hanya adalah akuntabel, nah, bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, berakhlaknya kompeten, ya ini. Kemudian H, berakhlak, ya, hanya harmonis. L-nya loyal. Nah, seorang ASN harus loyal. Seorang ASN harus harmonis. Seorang ASN harus kompeten. Seorang ANS harus akuntabel. Seorang ASN juga harus melayani, ya, memberikan layanan. Nah, loyal, kemudian kemudian A-nya adalah adaptif, berakhlak. Nah, terakhir adalah K, adalah kolaboratif. Jadi selain adaptif, tentunya bisa up to date terhadap informasi saat ini, menyesuaikan kondisi sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi lingkungan, kondisi geografis dan sebagainya. Kemudian di sini yang ketujuh, kolaboratif, berakhlak. Itu juga aspek. Maka seorang guru, seorang ASN ya harus kolaboratif. Kolaboratif artinya mampu bekerja sama dengan komunitas, dengan sesama kawan, instansi dan sebagainya. Kita lihat satu-satu. Berorientasi pelayanan. Di sini Ibu Chance mengisi bersifat ramah kepada peserta didik. Nah, ini rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Chance. Dia akan bersifat ramah pada peserta didik, orang tua tanpa membedakan, cekatan dalam bekerja, solutif ya, bersifat memberikan solusi dalam mengatasi masalah dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun teman sejawat.
Oke, kita setuju? Setuju. Nah, ini perwujudan perilakunya Bu Chandra nanti akan mengucapkan salam, sapa, 3S ya, ramah, bersikap ramah. Ini ada beberapa pilihan yang dipilih oleh Bu Chandra yang ini. Oke, kita setuju. Akuntabel. Nah, perilaku kerja yang kedua, akuntabel. Di sini Bu Chandra memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, di sini ada 3 item. Oke, kita lihat sesuai dan apa yang direncanakan ini kita lihat bisa ya. Kemudian perwujudan perilakunya di sini Bu Chandra kita ulangi ya. Ternyata Bu Chandra tadi bukan ya. Ya, ini ya. Ininya tadi dipilih oleh beliau pilih memenuhi janji melaksanakan sesuai dengan ketentuan misalnya. Iya, beliau memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kalau kita isi ataupun kita pilih yang lain, misal ini, nah ini nanti ada muncul di sini. Ada penyesuaian dari atasan. Nah, jadi ya karena yang dipilih Bu Sanca adalah yang ini, oke kita setujui. Pada aspek kompeten, yang dipilih adalah indikator perilakunya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Perwujudannya memberikan kesempatan online untuk menyampaikan pendapat. Ya kita lihat, oh Bu Sanco milih yang ini, oke. Kemudian misalkan, kita Bu Sanco tadi milih ini misalnya memberikan kesempatan menyampaikan pendapat atau kita pilih ini misalkan ya kita ACC saja yang diusulkan. Oke, kita berlanjut ke aspek harmonis. Harmonisnya dia menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Ya, dia milih yang ini. Oke, ada 4 item. Dia milih yang ini. Oke. Ternyata dia milih yang keduanya berlaku adil, misalkan. Berlaku adil kepada setiap orang untuk tanda tanpa memandang kedudukan jabatan sebagainya ya. Ada juga di sini menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja atasan. Yang kerja itu harmonis juga. Hormati gagasan. Oke, kita ACC yang ini ya. Kemudian aspek loyalnya, beliau memilih indikator perilaku menjaga nama baik, kemudian bersikap dan perilaku itu program. Nah, ya kita ACC, oke, kita cek, kita lihat kita sudah cocok. Nah, kalau mau dilihat ya boleh ya. Oh, ininya yang perlu dilihat, oh, misalkan. Ya, oke. Adaptif itu yang direncanakan indikator perilakunya menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Oke ya. Nah, kemudian Bu Chance ternyata milih yang kedua ini dan perilaku menyesuaikan diri berbagai lingkungan kerja, misalkan boleh atau beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan boleh. Nah di sini menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Oke, yang ini terakhir aspek K, kolaboratif, berakhlak ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, ternyata di semester atau di tengah tahun 2024, Januari sampai Juni,
Itu yang direncanakan Ibu Cance adalah indikator perilakunya adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang mata bagi rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja. Oke, kita ACC ya. Nah, tidak ada di sini di kolaboratif tidak ada perwujudan perilaku, hanya indikator. Ada 4 pilihan. Oke, baru kita lanjut kalau sudah ini ke persetujuan. Nah, sebelum kita setujui, ingat Bapak Ibu rekan kepala sekolah ya, kita bisa mengecek dulu semua ya. Ini hasil kerja utamanya, item pertama, item kedua yang ini. Pertama satu kegiatan observasi kelas, observasi kinerja ya, manajemen kelasnya. Kemudian kedua itu terkait dengan observasi praktek ya, praktek pembelajaran baik persiapan, pelaksanaan, diskusi dan tindak lanjut. Kemudian rencana hasil kerjanya yang ketiga itu tentang pelatihan dan fintech yang ada sertifikatnya baik bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kemudian yang keempat itu RHK-nya adalah pelatihan mandiri, beberapa topik di sini. Satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin, ada sertifikat. Kemudian yang ini yang ada intervensi dari atasan atau penyesuaian. Tadi ya, Ibu Cance merencanakan yang poin kelima RHK ini yang utama ya, meningkatnya kompetensi peran sebagai partisipan peserta kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding. Itu 4 poin ya. 4 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat ya. Ini karena saya memberikan intervensi, kita punya angan-angan ekspektasi 2 kegiatan ya. Jadi karena satu kegiatan 4 poin maka 8. Yang ke-8 itu ada sendiri ternyata untuk di fitur ini kita nggak apa-apa ya, tersusunnya KOSP ini ada, buktinya dokumen KOSP ada. Kemudian kehadiran absen ya, rangkuman kehadiran baik dari pembelajaran sampai penilaian. Kemudian yang tambahan, nah hasil kerja tambahan ini tugasnya sesuai dengan yang diusulkan dan kondisi nyata sesuai dengan SK pembagian tugas. Bu Cance ini karena sebagai wali kelas maka harus bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan SK ya, SK pembagian tugas terkait dengan wali kelas. Yang kedua tambahannya adalah guru piket juga harus ada bukti dukung, laporan, dan juga SK atau surat tugas. Oke, perilakunya ini ya, perilaku ada indikator, ada perwujudan ya. Ini sudah kita cek ya, kita cek tadi. Nah, kita sudah ACC setuju dong. Kalau sudah setuju, kita pilih klik sini. Kalau mau disimpan dulu, nanti dianalisa lagi, simpan draft. Oke, kita simpan draft, tidak apa-apa. Nah, di sini muncul, perlu di-situ, tapi di sini lanjutkan. Kalau sudah pernah dicek, di sini muncul lanjutan. Tapi kalau belum dicek, muncul cek. Kalau sudah disetujui, muncul disetujui. Tapi bisa melihat selengkapnya lagi, melihat kembali ya. Nah, karena kita masih melanjutkan punya Bu Cance tadi draft, kita lanjutkan. Nah, oke. Nah, sudah kita lihat lagi ke hasil kerja lagi, ke perilaku lagi, persetujuan lagi. Nah, kita analisa kembali. Sudah nggak ada perubahan kayaknya. Setuju, semua sudah bagus. Baik hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, perilaku kerja, dan kita masuk ke persetujuan atau perilaku kerjanya.
sudah kita baca semua dan mantap. Itu kita koordinasikan dengan gurunya, misalkan melalui WA ataupun dipanggil ya, bahwa ya kami memberikan penyesuaian ataupun ekspektasi yang sedikit berbeda dari yang direncanakan. Dalam hal ini terkait dengan seminar, nah kami tambah 1 sehingga 8. Ini di sini muncul ya. Itu yang apa yang dipenyesuaikan, apa yang kita sesuaikan ataupun kita berikan tambahan atau ekspektasi. Tadi saya tambahkan di usulan satu kegiatan, tapi di kita pengennya ekspektasi kita itu 2 kegiatan. Oke, baru setuju, klik. Nah, muncul seperti ini. Ada kotak komunikasi dulu. Setuju perencanaan kinerja Ibu Chan Semelsing. Setelah disetujui, perencanaan kinerja tidak bisa disesuaikan lagi. Guru akan lanjut melaksanakan. Setuju. Nah, klik. Oke. Nah, baru di sini Bu Chance sudah disetujui. Mau dilihat lagi selengkapnya, tapi nggak bisa direncanakan lagi ya. Kalau sudah selesai, tinggal melaksanakan, nanti mengupload bukti dukung, baru terkait tahap-tahap berikutnya. Perencanaannya sudah beres. Jadi ingat, batas waktu menyetujui perencanaan semua guru di Ekin PMM, pengelolaan kinerja dan kepala sekolah di fitur PMM itu tanggal 31 Januari perencanaannya ya. Oke, itu saja berbagi bagaimana mengecek ya, memeriksa, validasi, bisa menambahi, bisa mengurangi perencanaan RHK yang dibuat oleh kita. Nah, kalau ini sudah disetujui, oke, kita boleh log out ya, log out, atau kita lanjutkan ke yang lain, ke guru lain, nah checklist dan seterusnya. Oke, situ saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini sudah ada indikator bahwa ada yang perlu lagi disetujui atau di sini ini perlu disetujui ada 13 yang perlu kita periksa. 11 guru belum mengerjakan, sudah 14 yang kita setujui. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.